Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan dengan NIM 22111191061 dari Teknik Elektro 19 kelas B. Saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu mengenai op-amp. Baik, yang pertama yaitu penguat pembalik atau inverting amplifier, yaitu op-amp yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya, dan jika ditinjau dari rangkaiannya, inputnya selalu dipasang ke inputan negatif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp yaitu 0, maka I melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF-nya. RF ini yaitu resistansi feedback, dan resistansi feedback ini terhubung ke jalur inputan. Kita dapat menghitung bahwa tegangan RF atau PRF sama dengan I dikali RF, atau I bisa kita uraikan PI per RI dikali RF, atau tegangan input per resistansi input dikali RF. Polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran Vout, maka VO sama dengan min PRF, sehingga tegangan outputnya bisa dihitung dengan cara Pout sama dengan min PRF, atau bisa diuraikan si P-nya yaitu min PVI per RI dikali RF, atau juga min RF per RI dikali PI. Baik, untuk slide selanjutnya ada contoh soal di mana diketahui RF yaitu 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, PI sebesar 1 volt, dan RL atau resistansi bebannya sebesar 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan atau ACL, IL, dan IO. Solusinya yang pertama kita hitung arus inputnya terlebih dahulu, yaitu P input per R input. Diketahui PI sama dengan 1 volt per R input sebesar 10 kilo ohm. Maka arusnya sebesar 0,1 mA. Kemudian hitung tegangan outputnya, yaitu min RF per RI dikali PI. Diketahui RF-nya sebesar 100 kilo ohm per RI-nya sebesar 10 kilo ohm dikali PI sebesar 1 volt. Maka hasilnya minus 10 volt. Berarti menguat yang asalnya dari 1 volt menjadi 10 volt. Nah, untuk tanda negatif ini artinya perubahan fasa. Untuk penguatan rumusnya yaitu min RF sebesar 100 per R input sebesar 10 sama dengan keluarannya yaitu min 10 volt. Selanjutnya hitung arus beban IL, yaitu rumusnya 0 kurangi Pout per RL, atau 0 dikurangi min 10 per 25 kilo ohm, yang hasilnya 0,4 mA. Kemudian arus keluarannya yaitu rumusnya arus input ditambah arus beban, yaitu 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Untuk contoh soal berikutnya yaitu tegangan negatif sebagai masukan, di mana diketahui RF-nya 250 kilo ohm, resistansi inputnya 10 kilo ohm, P inputnya minus 0,5 volt, dan RL-nya 25 kilo ohm. Hitung arus input, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Yang membedakannya di sini P inputnya negatif atau min. Untuk menghitungnya, yang pertama kita hitung arus inputnya. Rumusnya yaitu P input per R input, yaitu 0,5 volt per 10 kilo ohm. Hasilnya yaitu 0,05 mA. Kemudian untuk menghitung VO-nya, rumusnya yaitu min RF per RI dikali
PI, yaitu 250 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali min 0,5 volt. Hasilnya yaitu 12,5 volt. Karena inputannya negatif, maka pada gambar di samping kutub negatifnya masuk ke dalam op-amp. Untuk penguatan yaitu RF per RI, di mana minus 250 kilo ohm per 10 minus 10 kilo ohm sama dengan min 25. Kemudian untuk menghitung arus pada beban yaitu Vout per RL, yaitu 12,5 volt per 25 kilo ohm. Hasilnya 0,5 mA. Untuk I output yaitu I ditambah IL, yaitu I-nya 0,05 mA ditambah 0,5, hasilnya 0,55 mA. Baik, untuk berikutnya yaitu contoh tegangan AC pada op-amp inverting. Pada gambar kanan yaitu terdapat tegangan input dan output, di mana pada tegangan input yang awalnya dari 0 derajat yaitu fasenya akan berubah menjadi 180 derajat pada outputnya ataupun sebaliknya. Dan jika amplitudenya membesar karena penguatan, maka fasenya juga akan berubah. Pada slide berikutnya yaitu rangkaian penjumlahan membalik atau inverting adder, yaitu inputnya lebih dari satu. Contoh pada gambar di samping, pada yang sebelah kiri ada 3 tegangan, yaitu ada P1, P2, P3 sebagai inputnya. Dengan 3 masukan op-amp yaitu P1, P2, P3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka untuk mencari outputnya yaitu PO sama dengan min RF per RI dikali PI ditambah min RF per R2 dikali P2 ditambah RF per R3 dikali P3. Dan jika R1, R2, R3, RF semua sama, maka rumusnya PO sama dengan min P1 ditambah P2 ditambah P3. Kemudian jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka untuk mencari outputnya yaitu PO sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah Rn per N. Nah, N ini yaitu jumlah R-nya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu penguat tak membalik atau non-inverting amplifier, di mana tegangan inputnya dipasangkan pada inputan positif. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari PO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu PRF sama dengan IRF. Dapat disederhanakan PI per RI dikali RF, di mana yaitu arusnya arus umpan balik. Untuk polaritas positif pada RF pada terminal keluaran PO, maka besarnya PO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga PO atau P output sama dengan PRF ditambah PI, di mana rumus untuk menghitungnya yaitu PO sama dengan PRF ditambah PI sama dengan bisa disederhanakan yaitu PI per RI dikali RF ditambah PI itu sendiri, atau RF per RI dikali PI ditambah PI, atau bisa juga PO sama dengan RF per RI
ditambah 1 dikali PI. Dan untuk yang menggunakan join tertutup atau ACL, maka rumusnya yaitu ACL sama dengan PO per PI, atau RF sama dengan RF per RI ditambah 1. Untuk IL yaitu IL sama dengan PO per RL. Untuk slide berikutnya yaitu rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder, yaitu kalau ada inputannya lebih dari 1. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op amp, didapatkan PI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali P1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali P2. Maka untuk mencari P output sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan PI. PI itu sendiri yaitu R2 per R1 ditambah R2 dikali P1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali P2. Untuk mencari ACL yaitu P0 per PI. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan N-1. Maka besarnya tegangan output yaitu PO sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3. Rangkaian penguat selisih yaitu terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Pada gambar tersebut di mana dia mempunyai inputan di inputan negatif dan mempunyai inputan juga di inputan positif. Yaitu untuk mencari outputnya yaitu PO sama dengan RF per RI ditambah 1 ditambah RI per R1 ditambah R2 dikali P2 dikurangi RF per RI dikali PI. Nah, jika nilai perbandingan resistornya seimbang, maka rumusnya yaitu RI per R1 sama dengan RF per R2, maka PO-nya yaitu RF per RI dikali P2 dikurangi P1, di mana RI ini yaitu resistansi dari P1 dan R1 yaitu resistansi P2. Selanjutnya ada rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding atau komparator yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Next slide berikutnya yaitu sifat op amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output PO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka PO sama dengan plus P saturasi dan sebaliknya. Jika ED-nya negatif, maka PO-nya sama dengan min P saturasi. Di mana saat noise timbul pada input ED, maka kaki inverting pada input menjadi P input plus PN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi PI plus PN, atau min P input plus PN. Pada gambar tersebut di mana ED-nya positif
akan mengikuti plus Pi saturasinya. Detektor pebalik penyilang nol dengan hysteresis atau inverting zero comparator detector with hysteresis. Itu untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif pada gambar tersebut, di mana untuk mengatasi noise tersebut feedbacknya ini jelas terlihat ya, diarahkan ke masukan positif, dan untuk inputannya yaitu diarahkan ke inputan negatif. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus Pi saturasi dan min Pi saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, PO berada pada plus Pi saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 ditambah R2 dikali plus Pi saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau PUT. Jadi PUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali plus Pi saturasi. Dengan tegangan ED, PUT min PI. Selama tegangan input PI kurang dari PUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan PO plus Pi saturasi. Bila tegangan PI naik sampai dengan lebih besar dari PUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi min Pi saturasi, di mana pada gambar ini yaitu PUT-nya PI-nya negatif, maka PUT-nya di positif dan sebaliknya. Karena tegangan PO sama dengan negatif Pi saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 plus R2 dikali min Pi saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari PO, maka dinamakan PLT. Jadi nilai PLT sama dengan R2 per R1 plus R2 min Pi dikali min Pi saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya hysteresis atau pH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. pH sama dengan PUT min PLT. Selain adanya hysteresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau PCTR yang didapatkan dari rumus atau dirumuskan PCTR sama dengan PUT dikurangi PLT atau pH per 2. Kan PUT dikurangi PLT sama dengan pH. Atau ada juga PUT sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali plus Pi saturasi, atau untuk PLT sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali min Pi saturasi, dengan catatan yaitu untuk feedbacknya ada dua, yaitu R1 resistansi 1 dan resistansi 2, dan jika lebih yaitu harus disederhanakan lagi. Next, untuk slide berikutnya itu detektor tak membalik penyilang nol dengan hysteresis atau NIZCD with hysteresis, yaitu rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop. Jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing, itu dimana si feedbacknya itu masuk ke inputan positif dan inputannya juga masuk ke inputan positif. Ini akan mempengaruhi inputan positif tersebut. Dan untuk
inputan negatif itu tidak akan mengalami apa-apa karena langsung masuk ke ground. Langsung ke ground. Detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis memiliki rumus, yaitu apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya PUT sama dengan min Pi saturasi per M. Dan untuk PLT yaitu plus Pi saturasi per M, di mana si M ini akan mempengaruhi feedback dan akan mempengaruhi PUT dan PLT itu sendiri. Dan untuk pH masih sama rumusnya, yaitu PUT dikurangi PLT, dan untuk PCTR sama dengan PUT dikurangi PLT per 2 atau sama dengan pH per 2. Next, apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi atau P-ref, yaitu Pi referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan PO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan PUT sama dengan N kali R per R plus N kali R dikali Pi referensi plus R per R plus N kali R plus Pi saturasi, atau sederhananya ini, di mana N itu yaitu N kali R. N itu sebagai indikasi R, di mana misalnya ada dua resistansi dengan nilainya 3, yaitu 2 kali 3 sama dengan harus resistansinya itu misalnya ada 2 kan, itu resistansinya yang nilainya 3 dan yang di keduanya juga harus sama 3. Begitupun pada PLT sama halnya begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.